MDN, kami mohon Bapak Ibu menunggu karena kami masih belum menerima konfirmasi kehadiran dari Wakil Rektor 1 ya, Bu Ambar, mohon nanti ikut membantu untuk melihat apakah beliau nanti sudah join, kita bisa, oh ya Pak Edi Iksan sudah hadir, selamat siang Bapak Wakil Rektor 1 dari Universitas Sumatera Utara. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Saya standby, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir mewakili Bapak Rektor. Saya mewakili Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Bu. Siap, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, beberapa saat lagi kita akan memulai, kita akan menyaksikan satu lagi video budaya dari mahasiswa modul Nusantara. Silakan Mas Udin, setelah itu kita akan memulai acara. Terima kasih. Salam ragam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Lela Damayanti dari Universitas Mula Warman Samarinda. Ya, saya dari Samarinda. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih asing dengan nama Samarinda. Maka dari itu, saya ingin memperkenalkan lebih dalam mengenai Samarinda kepada teman-teman semua. Samarinda merupakan salah satu kota yang ada di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi ibu kota dari Kalimantan Timur. Dulunya, Samarinda merupakan salah satu wilayah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Pada abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 1201 sampai 1300-an dan sebelum dikenal menjadi nama Samarinda, di wilayah tersebut sebenarnya sudah terdapat 6 permukiman desa. Di antaranya ada Pulau Atas, Mangkupalas, Luah Bakung, Karangmumus, Karangasam, dan juga Sambuyutan. Pada tahun 1565 terjadi migrasi suku Banjar dari Batangbanyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Dan hal inilah yang melatar belakangi sebagian besar bahasa yang digunakan di Samarinda adalah bahasa Banjar, meskipun ada suku-suku lain yang juga datang ke Samarinda. Selain suku Banjar, pada tahun 1730-an, suku Bugis juga merantau ke Samarinda yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Makona. Nama Samarinda sendiri dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya salah satu sungai yang ada di Samarinda, yaitu Sungai Mahakam, dengan pesisir daratan yang membentenginya. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya Samarendah yang lama-kelamaan menjadi Samarinda. Pada tahun 1950, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Kalimantan Timur, dan kemudian pada tahun 1957, Samarinda ditetapkan menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa Samarinda memiliki salah satu sungai yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam. Di Sungai Mahakam ini terdapat salah satu hewan yang sudah mulai punah, yaitu pesut mahakam. Selain pesut mahakam, Samarinda juga memiliki satu petuah, yaitu sekali minum air mahakam pasti kembali ke Kalimantan, yang bermakna bila seseorang telah mengunjungi Samarinda, maka lambat laun di kemudian hari ia akan kembali berkunjung lagi ke Samarinda. Samarinda memiliki berbagai kebudayaan. Salah satunya yang sedang saya kenakan saat ini yaitu batik motif sarung Samarinda. Samarinda juga memiliki beberapa tempat wisata yang menarik. Salah satunya adalah Masjid Baitul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia. Mungkin sekian informasi mengenai Samarinda yang bisa saya sampaikan. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa berkunjung ke Samarinda. Dan ingat, sekali minum air mahakam pasti kembali ke Kalimantan. Saya Eva Lela Damayanti, pamit undur diri. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatian. Langsung. Apa-apa langsung. Kita akan segera memulai acara pada siang hari ini.
Yang terhormat, Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM, yang kami hormati para Rektor Perguruan Tinggi Mitra dan Perguruan Tinggi Penerima atau yang mewakili beserta PIC MBKM, yang kami hormati para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro, dan Lembaga di lingkup Universitas Hang Tuah beserta seluruh mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri di seluruh Nusantara yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami juga mengucapkan salam ragam Nusantara. Dan juga selamat datang di ruang virtual Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah dalam acara penutupan modul Nusantara dan program pertukaran mahasiswa dalam negeri di Universitas Hang Tuah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Saya Desi Arifiani, SIP/MSI, dosen pembimbing modul Nusantara, menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Dan dalam kesempatan ini perkenankan saya menyambut Bapak Ibu undangan dari PT Mitra dan penerima di seluruh Nusantara dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, paling enak makan semanggi. Dari Hang Tuah kampus tercinta, terimalah salam hangat kami. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Hang Tuah. Setelah doa bersama, acara dilanjutkan dengan laporan dari PIC Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Universitas Hang Tuah, dilanjutkan dengan tayangan video kontribusi sosial dan kegiatan modul Nusantara. Setelah sambutan Rektor Universitas Hang Tuah sekaligus menutup secara resmi seluruh program pertukaran mahasiswa merdeka pada siang hari ini, acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada peserta program pertukaran mahasiswa merdeka, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra. Setelah foto bersama, acara dilanjutkan dengan penayangan video pesan dan kesan dari peserta modul Nusantara dan persembahan khusus dari mahasiswa modul Nusantara. Kemudian acara akan diakhiri dengan penutup. Demikian Bapak Ibu susunan acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia
kena yang eta, Mas. Dilanjutkan dengan Mars Universitas Hang Tuah. Hang Tuah, alma materku. Bapak dan Ibu beserta mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita mohon rahmat pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara pada siang hari ini. Dan doa bersama akan dipimpin oleh Duta MBKM Universitas Hang Tuah, Bapak Muhammad Husni Tamrin, FAP, MKP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi, ya Allah, ya mujibad da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami bersimpuh menengahkan tangan persembahan puja dan puji syukur kita kehadirat-Mu ya Allah. Pada siang hari ini kita mengadakan acara penutupan Modul Nusantara pada tahun 2021, maka ridhoilah semua kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, negeri ini punya cita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkanlah rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkanlah tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami, para pendahulu kami, para guru-guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa ini dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa ini. Mereka yang telah korbankan jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu ini. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Husni Tamrin yang telah memimpin kita dalam doa bersama. Bapak dan Ibu undangan dan seluruh mahasiswa yang berbahagia, kita akan mendengarkan laporan dari PIC MBKM Universitas Hang Tuah yang disampaikan oleh Dr. Ari Ambarwati, SPMPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Desi. Mohon izin Bapak Rektor dan peserta undangan yang hadir. Saya akan menyampaikan beberapa laporan yang terkait dengan program pertukaran mahasiswa dalam negeri atau biasa disebut PMMDN. Untuk batch pertama ini, Universitas Hang Tuah menerima sebanyak 57 mahasiswa inpon yang terdiri dari 19 orang mahasiswa yang mengikuti program full luring sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah modul Nusantara. Kemudian ada 37 orang yang mengikuti program PMMDM dengan menggunakan skema mitra atau perguruan tinggi mitra. Sedangkan untuk mahasiswa Universitas Hang Tuah yang mengikuti program ini di luar sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 orang dari Fakultas Hukum dan 1 orang dari program studi Oceanologi. Universitas Hang Tuah juga menawarkan sebanyak 19 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Universitas Hang Tuah, dan 3 diantaranya dibiayai oleh kementerian, yaitu untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional yang menjadi andalan dari UHT, kemudian manajemen bencana juga, dan farmasi kelautan. Nah, 3 ini yang dibiayai oleh kementerian. Sedangkan Universitas Mitra terdiri dari Universitas Patimura, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, Universitas Lampung, Universitas Tadulako, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura, Universitas Mula Warman, dan yang paling banyak mengirimkan utusan adalah Universitas Sumatera Utara dari ilmu hukum. Program ini berakhir pada tanggal 17 Februari 2022 dan kami akan segera melaporkan ke Belmawa dalam hal ini sebagai perwakilan agar semua administrasi dan baik keuangan maupun administrasi akademik akan segera ditutup oleh Belmawa. Untuk program pertukaran selanjutnya yang dalam negeri akan dilaksanakan pada semester ganjil 2022-2023. Jadi untuk semester genap ini program PMMDM tidak dilakukan. Nanti akan diberlakukan pada semester ganjil. Demikian Pak Rektor dan undangan yang bisa saya sampaikan sebagai laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ari Ambarwati yang telah menyampaikan laporan. Bapak Ibu yang berbahagia dan juga seluruh mahasiswa yang Ibu banggakan. Sebagai informasi bahwa pada hari ini masih merupakan rangkaian kegiatan kebinekaan ke-14 dari modul Nusantara yang juga sebagai kegiatan penutup dari 25 modul yang telah disiapkan. Dan kebinekaan 14 ini adalah Cultural Day dengan tema Melukis Nusantara. Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh PIC bahwa kegiatan modul Nusantara dan seluruh program pertukaran mahasiswa merdeka dilaksanakan seluruhnya secara daring, dan hal ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk melakukan kontribusi sosial, khususnya yang mengikuti program modul Nusantara di daerahnya masing-masing, seperti di Karo, Asahan, Samarinda, Nias Utara, Medan, Pontianak Selatan, Bekasi, dan Kupang, dengan berkolaborasi dengan mahasiswa dan juga kelompok lain di luar modul Nusantara. Kontribusi sosial yang telah selesai dilakukan antara lain di pantai asuhan, di PAUD, TK, pondok pesantren, asrama yatim duafa, sekolah dasar, dengan membagikan sembako, hand sanitizer, masker, alat tulis, ruang baca, juga melakukan kegiatan terapi healing, materi tentang toleransi, disiplin, protokol kesehatan, dan juga menjadi konten kreator layanan layak anak, pola hidup bersih, belajar bersama dengan anak-anak, serta menanam bibit pohon ingul atau suren di lingkungan sekitar. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, kami akan menayangkan beberapa video kontribusi sosial mahasiswa Nusantara berikut. Disilakan. Halo semuanya, salam ragam Nusantara. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Hang Tuah Surabaya. Dan dalam kesempatan kali ini, kami melaksanakan kegiatan kontribusi sosial yang merupakan kegiatan dari mata kuliah modul Nusantara untuk pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021. Dalam kegiatan kontribusi sosial kali ini, kami mengangkat tema 1 senyuman 1000 kebaikan. Dan dalam kegiatan kontribusi sosial ini, kami berkolaborasi dari mahasiswa di berbagai prodi yang ada di Universitas Nusa Cendana Kupang yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Hang Tuah Surabaya. Yang pertama, ada Yuliana Greselda Yosef dari Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Prodi Ilmu Peternakan, semester 8. Dan yang kedua, ada Ani Mariani Nakmova dari Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Kimia semester 6. Dan yang ketiga, ada Hamifah Saputri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi semester 6. Kegiatan kontribusi sosial dengan tema 1 senyuman 1000 kebaikan kami laksanakan di Kupang tanggal 6 Februari tahun 2022. Kegiatan kontribusi sosial ini kami lakukan di 2 tempat sekaligus. Yang pertama, kami melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Alma yang beralamat di Jalan Soferdi, Kelurahan Tuak, Daun Merah, TDM, Oebuku, Kota Kupang. Kegiatan kontribusi sosial di Panti Asuhan Alma dimulai tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Di sana kami melakukan interaksi bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Alma dan kami juga melakukan sharing bersama dengan suster-suster yang mengampu anak-anak Panti Asuhan Alma. Sedikit informasi bahwa anak-anak Panti Asuhan Alma, sebagian dari mereka adalah penyandang disabilitas. Ada dari mereka yang autis, ada dari mereka yang Down syndrome, ada dari mereka yang bisu, tuli, ada dari mereka yang cacat fisik, ada dari mereka yang bibir sumbing, dan ada dari mereka yang merupakan anak-anak terlantar. Kami melakukan kegiatan di Panti Asuhan Alma dengan melakukan interaksi bersama dengan mereka. Kami berbagi senyuman bersama mereka, kami juga berbagi snack yang sudah kami sediakan untuk mereka, dan kami juga tidak lupa memberikan sembako yang telah kami sediakan untuk mereka semua. Dan di Panti Asuhan Alma terlihat jelas senyuman-senyuman manis dari anak-anak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, namun mereka tetap semangat menjalani hari-hari mereka. Dan hal itulah yang memberikan semangat bagi kami, para mahasiswa, untuk tetap semangat dalam bermimpi, semangat dalam berjuang, untuk meraih mimpi serta cita-cita kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Yeni Anggraini dari Universitas Sumatera Utara bersama teman saya Palma Arwan melakukan kontribusi sosial tugas mata kuliah modul Nusantara dengan berbagi di Panti Asuhan Pembangunan Didikan Islam. We're gonna keep it low key, keep it
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. Baik, Bapak Ibu, demikian video kontribusi sosial yang dilakukan oleh 19 orang mahasiswa peserta Modul Nusantara. Dan memang kami tidak bisa menayangkan seluruh video yang telah mereka lakukan ketika berkontribusi, tetapi kami akan tetap mengunggah di kanal YouTube Administrasi Publik. Dan selanjutnya, kami akan menayangkan video kompilasi dari kegiatan Modul Nusantara secara daring yang telah dimulai dari 26 September 2021 sampai dengan 13 Februari 2022. Dan kegiatan Modul Nusantara yang tadi telah kami sampaikan terdiri dari 25 modul, yaitu yang terbagi atas 14 modul kebinekaan, 3 modul inspirasi, kemudian juga modul inspirasi dan kontribusi sosial. Baik Bapak Ibu, kami masih menunggu konfirmasi dari host apakah bisa menayangkan untuk kompilasi kegiatan Modul Nusantara. Ya, baik. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Dari perumahan Royal Residence, di situ kami berjajar, ada 6 rumah ibadah di sana. Ya sama-sama kotak begitu aja, selesai gitu ya. Tapi kenapa ya kok ada ujungnya nih di developer begitu? Akhirnya kami memikirkan, wah ini memang nih, ini harus ada ujung, terus ada gundukan kecil seperti tertambat begitu ya. Akhirnya kami berpikir, wah inilah namanya
kapal toleransi ya. Yang kapal toleransi itu yang tertambat di kota Surabaya, dimulai dari Royal Resident untuk Indonesia. Kalau boleh bersaksi, pada saat kejadian bom itu memang saya sedang bertugas di Paroki Ngagel atau Gereja Ngagel. Kemudian cat, kemudian kaca, semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Kami bersyukur untuk itu. Lebih baik lagi, Allahumma amin. Kita kembali lagi ke Masjid Cengho. Kenapa diberikan nama Masjid Muhammad Cengho? Untuk menghargai Laksamana Cengho yang beliau datang 600 tahun. Masjid Cengho, apakah berarti Masjid Cengho ini selain untuk beribadah, tempat beribadah umat muslim, juga dijadikan seperti tempat bersejarah, tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum begitu, Ustadz? Muhammad diangkat atau ditunjuk sebagai nabi, sebagai rasul itu perintah pertamanya bukan sholat, bukan zakat, bukan ibadah haji dan lain-lain. Perintah pertamanya adalah membaca. Jadi kalau kita sebagai manusia ini malas membaca, malas untuk melihat sesuatu yang disebut buku atau bacaan, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Jadi pewarnanya yang praktis dia pakai pasta pandan ya. Ya, kalian campurkan aja di air supaya lebih merata. Wah ya. Wah, Ibu gak nyangka kalian benar-benar bisa ya. Jadi memang kalau selama ini teman-teman mengetahui ya, itu Karang Taruna. Kalau Karang Taruna semua hampir tahu karena memang ada di masing-masing kelurahan, bahkan sampai dengan ke tingkat RT, ke tingkat RW. Nah, kalau KIM sendiri ini sebenarnya mulai ada sekitar tahun 2012. Ini program dari Kementerian Kominfo Pusat. Melihat kampung Modokan tadi yang bisa adalah pertaniannya nih, meskipun di tengah-tengah kota tapi masih bisa sempat melakukan pertanian. Saya pun merasa malu dengan saya sendiri yang mungkin tinggal di kampung dengan lahan yang luas, dengan tanah kosong yang luas tapi masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Ke depan ke belakang menghormat untuk leluhurnya kan itu disebut besutan, dan ini apa namanya awal dari hidup dan tumbuhnya Tari Ngremo. Tilacaan yang pertama tahun 1920-an. Dasar dari tarian itu berubah atau tidak? Maksudnya tetap dilestarikan atau ada sedikit perubahan atau ada sedikit variasi baru gitu? Atau tetap dari dulu sampai sekarang gerakan dasarnya itu tetap sama? Iya. Membatik adalah membuat ragam hiasan pada kain putih. Ya, pada kain putih yang ditulis melintang. Contohnya ada yang seperti ini tadi. Bernama Bapak Nyoman Waka. Jadi memang cukup hebat di situ hasil karya beliau, persis seperti apa yang diharapkan oleh para the founding fathers-nya, penggagas Monjaya ini. Slide selanjutnya, patung Monjaya ini total dari ketinggiannya itu tidak kurang dari 60 meter, di mana patungnya sendiri di situ hampir 31 meter. Jadi cukup tinggi, merupakan patung tertinggi di nomor 2 di dunia setelah Liberty. Kampung warna-warni ini ada 2. Ya, di wilayah Sukolilo Baru itu ada, yang memang sangat bagus kalau kita lihat di atas jembatan. Ya. Terus yang kedua itu ada kampung warna-warni juga, tapi di dekatnya SIB, nah, tepatnya di Gedung Coek. Pak Sabar sangat menginspirasi kita, dan pastinya juga mahasiswa ingin banyak bertanya, ingin tahu lebih banyak ya tentang
apa yang dilakukan oleh Pak Sabar dengan kampung lawasnya, dan juga seperti apa membangun dan menggali serta mengenali potensi yang ada di kampung lawas. Karena ternyata ini bukan sebuah kisah yang pendek ya, karena dimulai dari 2013, kemudian mendapat prestasi di 2015, 2016 diresmikan Bu Risma, dukungannya sudah seperti itu hingga saat ini menjadi kampung internasional. Jangan sampai nanti masyarakat lokal atau wisata yang berbasis masyarakat itu nanti malah berbalik. Jadi investornya yang bermain, masyarakatnya hanya menonton. Nah, kalau di Wonorejo itu sudah terjadi seperti itu. Di Wonorejo itu ada tulisan ekowisata mangrove, namun kegiatannya tidak menyentuh edukasi sama sekali, hanya naik perahu, beli tiket naik perahu dari dermaga menuju gazebo atau muara sungai, tepi pantai itu ada gazebonya, ke situ. Di situ 30 menit sudah disuruh balik lagi untuk ngangkut orang lagi. Ya, padahal saya pangkatnya waktu itu kapten. Kapten itu sekarang AKP, Ajun Komisaris Polisi. Sertifikat P4 saya 3 saat itu. Tapi karena bisa juga terpapar virus radikal tadi. Dan mau berangkat juga, Pak Dir. Ya, alhamdulillah tercegah. Ya. Tetapi waktu itu negara belum ngerti kalau saya itu terpapar, ngertinya bahwa saya itu fanatik gitu. Jika sedalam pikiran saja Anda semua tidak adil dan masih menganggap orang lain itu salah, dosa, lebih buruk, lebih di bawah Anda, nah, itu Anda tidak toleran. Jadi menurut saya yang bisa diambil adalah ketika kita mau mengajak untuk orang bersatu gitu Bu, bukan hanya sekedar ngomong aja Bu. Jadi bukan hanya untuk meminta bersatu, tapi menunjukkan apa arti saling membantu agar orang yang kita ajak itu mau ikut Bu dengan. Generasi 1990-an ke atas hampir pasti mengenal penyanyi nyentrik dengan lagu-lagunya yang khas dan unik ini. Lagu-lagunya merambah beragam sendi kehidupan dari percintaan, kritik sosial hingga bertema nasionalisme. Lagu ciptaannya seperti Kebiar-Kebiar hingga kini masih populer dan sering diperdengarkan dalam berbagai acara nasional. Hari Taruna Samudera diperingati setiap tanggal 15 Januari tahunnya. Peringatan ini menunjukkan untuk memperingati peristiwa heroik, yaitu pertempuran laut Aru antara tentara Indonesia dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat. Dietnya seimbang, aktivitas fisiknya cukup, istirahat tidur malamnya cukup, stresnya dimanage. Tetapi sehatnya, settingan tubuhnya setiap orang, setiap individu itu berbeda-beda. Ketika sebuah keberagaman itu dinodai oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, itu akan mencoreng kita sebagai Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk tetap nge-share hal-hal positif. Kenapa Bu? Karena orang melihat potensi eksistensi kita juga dari apa yang kita share gitu loh. Orang nggak akan tahu kita pinter, orang nggak tahu kita menang lomba debat apa segala macem, atau kita ikut perlombaan apa kalau kita nggak sharing itu. Bukan bermaksud ria, ya kan? Bukan bermaksud untuk sombong, tapi sebuah image itu memang harus dibentuk. Tapi saya sendiri juga mengalami, oh ternyata begitu ya teman-teman Muslim kalau berdoa, oh begitu ya teman-teman kalau Hindu berdoa, oh gitu ya ternyata kalau teman-teman Buddhis itu berdoa. Dan itu semakin memperkaya saya. Yang dimana kalau berbicara kemanusiaan udah tidak terbatas wilayah, sudah tidak terbatas suku, sudah tidak terbatas budaya dan agama. Nah, ini yang bisa kita praktekkan teman-teman sekalian. Dibuktikan dengan apa?
teman-teman kesusahan, ada bencana yang ada di Kupang, akhirnya kita bisa bantu sedikit ya untuk teman-teman yang ada di sana melalui koneksi kita, melalui relasi kita. Saya mengusulkan bagaimana kalau saya bolehkah mengadakan pelatihan pada ibu nelayan ini. Oh boleh, silakan. Akhirnya saya izin ke Pak Lurah juga, ternyata dipersilahkan karena ini untuk mencerdaskan bukan anak bangsa tapi ibu-ibu bangsa, seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu, video kompilasi dari seluruh kegiatan modul Nusantara yang termasuk kegiatan pada hari ini yang akan dilaporkan segera nanti pada tanggal 17 Februari. Dan inilah cara mahasiswa untuk menyelami diri sendiri, menyelami dan juga memahami lingkungan sekitarnya, dan terlebih Indonesia. Dan meskipun kami melakukannya secara daring, tapi memang mahasiswa menyayangkan hal ini ya, karena ingin sekali untuk bisa datang ke Surabaya, mengunjungi langsung tempat-tempat yang telah kita pelajari tadi. Dan mungkin ini akan dilakukan di tahun depan. Baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa yang telah bergabung di acara siang hari ini, video kompilasi kegiatan dari modul Nusantara tadi telah mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan program pertukaran mahasiswa dalam Merdeka dalam Negeri di Universitas Hang Tuah pada semester Gasal tahun akademik 2021-2022. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Hang Tuah, sekaligus akan menutup acara secara resmi program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam Negeri di Universitas Hang Tuah pada tahun akademik 2021-2022. Kepada yang terhormat Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berharga dan mulia ini, kita semua dapat berkumpul dalam acara penutupan modul Nusantara pada siang hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang atau yang mewakili, Rektor Universitas Mula Warman Samarinda atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Utara atau yang mewakili, Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak atau yang mewakili, serta Rektor Perguruan Tinggi Mitra atau yang mewakili. Wakil Rektor 1, Rektor 2, Wakil Rektor 3, UHT yang berbahagia, PIC, MBKM, masing-masing perguruan tinggi, para dekan, direktur Universitas Hang Tuah, Kasatker Hang Tuah, para undangan, mahasiswa semua yang saya banggakan. Modul Nusantara 2021 merupakan kuliah yang diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dengan bimbingan dosen-dosen perguruan tinggi. Kebetulan di sini Universitas Hang Tuah. Ini adalah salah satu model MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di sini tidak hanya kuliah di bangku kuliah, yang juga dikenalkan budaya setempat, di mana perguruan tinggi itu berada, yaitu UHT berada di Surabaya, budaya Surabaya yang dikenalkan. Hadirin yang berbahagia, pada mahasiswa karena pandemik COVID-19, modul ini dilaksanakan secara luring, tidak bisa dilaksanakan secara luring, namun dilaksanakan secara daring. Tapi tidak mengurangi semangat mahasiswa untuk belajar dan berintegrasi.
Para mahasiswa telah mengikuti modul Nusantara ini dengan baik, dan mohon maaf apabila dosen-dosen kami ada yang kurang berkenan. Tidak semua, ini semua tidak sengaja dan dosen-dosen kami inginnya memberikan yang terbaik. Hadirin yang saya hormati, demikian saja sambutan saya. Maka dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, modul Nusantara 2021 dengan resmi dinyatakan ditutup. Sekaligus saya serahkan kembali mahasiswa inbound modul Nusantara 21 kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Rektor Universitas Mula Warman Samarinda, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Utara, dan Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan semuanya. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan menutup acara secara resmi. Dan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri di Universitas Hang Tuah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Hang Tuah kepada Profesor Dr. Dian Mula Warmanti, Dr. Gigi MS PBO. Kami persilahkan. Ya, terima mungkin, kasih Ibu silakan. Desi. Assalamualaikum. Bersama ini kami serahkan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Di sini diwakili oleh Viva Saputri. Mohon sertifikat ini dapat diterima. Tes. Ya, baik. Terima kasih Prof yang sudah berkenan untuk menyerahkan sertifikat yang diwakili oleh Hafifah Putri dan juga akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa modul Nusantara dan akan dikirimkan menyusul. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan hadir dan menyerahkan sertifikat kepada mahasiswa pada hari ini. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perguruan tinggi pengiring, penerima, dan juga mitra yang disampaikan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Dr. Edi Iksan, SH.MA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bisa didengar suara saya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Muda Purnawirawan, Profesor Dr. Insinyur Supartono MM CQ IAR. Selamat siang Prof. Dr. Supartono. Saya Edi Iksan mewakili Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian. Yang saya hormati juga Wakil Rektor 1 Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Dr. Gigi Dian Mula Warmanti, MS. Selamat siang, Ibu, Prof. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang. Dan juga yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, pengirim dan penerima serta mitra program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021
yang hadir dalam kesempatan ini. Juga para PIC MBKM, perguruan tinggi, negeri, dan swasta yang hadir, para dosen pembimbing modul Nusantara, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk anak-anak kami yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021, khususnya program modul Nusantara di Universitas Hang Tuah, Surabaya. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga dapat menghadiri acara penutupan modul Nusantara dan program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 yang dilaksanakan pada hari ini secara daring. Sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua atas telah rampungnya seluruh proses kegiatan modul Nusantara dan program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 yang telah berjalan di semester ganjil selama 1 semester yang telah ditutup secara resmi oleh Rektor Bapak Profesor Dr. Supartono tadi secara resmi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali perkenankan saya mewakili seluruh unsur pimpinan dan sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Hang Tuah Surabaya yang telah memfasilitasi seluruh penyelenggaraan kegiatan ini. Kami selaku salah satu perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengirimkan 11 orang mahasiswa dari 5 program studi, merasa sangat bangga telah mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan modul Nusantara dan program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program ini merupakan wujud dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek RI. Pertukaran mahasiswa Merdeka merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas perkuliahan di perguruan tinggi lain yang tersebar di wilayah Indonesia selama 1 semester. Walaupun kita masih melaksanakannya secara daring ya, Prof. Supartono ya, tapi insya Allah semester akan datang, mudah-mudahan anak-anak kami bisa hadir di Surabaya, dan juga anak-anak Prof. Supartono bisa hadir di Medan, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kita semua berharap agar pertukaran mahasiswa dalam negeri antar pulau yang telah dilaksanakan selama 1 semester ini dapat memberikan pengalaman kebinekaan Nusantara bagi seluruh peserta. Nilai-nilai kebinekaan yang sebelumnya cenderung melemah dan luntur di kalangan anak muda diharapkan dapat kembali menguat melalui program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tentu kegiatan ini kita harapkan dapat berlanjut secara periodik dan memberikan sumbangsi serta peran yang sangat signifikan dalam membentuk generasi unggul Indonesia. Kami juga berharap agar kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi, khususnya dengan Universitas Hang Tuah, ini bisa berjalan terus, tidak hanya di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang kami ingin terus bekerja sama dengan Universitas Hang Tuah Surabaya. Jadi kami sangat berharap bahwa ini bisa terus dijalankan juga dengan seluruh perguruan tinggi peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka dan Modul Nusantara 2021 dapat meluas dalam aspek-aspek lainnya. Mungkin tidak hanya untuk pertukaran mahasiswa, Prof, tapi juga untuk kolaboratif riset, ya, mungkin student exchange dan juga mungkin lecturer exchange bisa kita buat kerjasama di masa-masa yang akan datang. Yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan dedikasi dan pelayanan perguruan tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan tidak memperpanjang kalam, akhir kata, saya mewakili seluruh universitas yang terlibat di dalam program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya untuk modul Nusantara di Universitas Sang Tua Surabaya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sang Tua, kepada seluruh pihak, fasilitator, dan juga kepada seluruh perguruan tinggi yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Kiranya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi seluruh upaya, kerja keras, dan harapan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara yang telah berkenan hadir dan menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu serta mahasiswa yang berbahagia, kami mohon waktu untuk mengabadikan acara pada siang hari ini dengan foto bersama. Jadi kami mohon Bapak Ibu beserta seluruh mahasiswa yang menutup video dapat membuka videonya sebentar untuk didokumentasikan oleh host. Ya, baik, ini ada beberapa slide. Silakan kepada host untuk mengambil gambarnya. Ya, baik. Saya mulai. 1, 2, 3. Di slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mentor Mas Yulinda dari FISIP yang telah membantu untuk mendokumentasikan peserta pada siang hari ini. Baik, foto bersama selesai. Bapak dan Ibu undangan dan seluruh mahasiswa yang berbahagia, kita memang telah di penghujung acara. Tetapi masih ada 2 video lagi yang akan kami tayangkan. Yang pertama adalah video kesan dan pesan dari modul Nusantara sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Kesan saya sebagai dosen pembimbing untuk modul Nusantara kali ini sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas program pertukaran mahasiswa merdeka untuk kampus Merdeka Belajar melalui modul Nusantara kali ini dengan pendekatan strategi yang memungkinkan saya untuk memiliki pengalaman yang berbeda, membimbing mahasiswa di luar Universitas Sang Tua dan lebih mengeksplorasi dirinya sendiri dan juga mengeksplorasi orang-orang sekitarnya, mengenal keberagaman dan juga kemajemukan di Nusantara. Terlebih memahami dan menghayati masyarakat pesisir yang membangun Indonesia sebagai bangsa bahari. Pesan saya untuk modul Nusantara yang akan datang di Universitas Sang Tua dapat terlaksana secara luring sebagaimana modul Nusantara ini dari awal dikonsepkan. Dan dari Kampus Laut Biru Universitas Sang Tua, salam ragam Nusantara. Hai, perkenalkan saya Kak Nasa Yulindasari. Saya di sini sebagai mentor modul Nusantara. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mengikuti program modul Nusantara ini. Dan saya sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui program ini, saya bisa mengeksplorasi kebudayaan yang ada di Nusantara. Kemudian saya bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan teman-teman selain di kampus Universitas Sang Tua Surabaya. Pesan saya melalui program ini adalah semoga program ini dapat berjalan secara luring sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, semoga kalian bisa menjalani perkuliahan dengan baik, jaga kesehatan, dan yang terutama adalah bermanfaat bagi orang banyak. Salam ragam Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Nikita Amanda dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya ketika mengikuti program modul Nusantara di Universitas Sang Tua Surabaya. Yang pertama adalah saya sangat senang sekali ketika pertama kali bertemu dengan teman-teman yang berada dari daerah pulau yang berbeda dengan saya. Walaupun secara virtual, namun keberagaman itu masih terasa nyata, di mana kami masih menceritakan keunikan dan juga kekhasan dari daerah masing-masing.
Saya juga sangat senang mendapat dosen pembimbing dan kakak mentor yang baik serta pengertian kepada kami, di mana dosen pembimbing dan juga kakak mentor memfasilitasi kami untuk bertemu dengan tokoh-tokoh yang memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan. Dan juga kami difasilitasi dari program ini untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jadi tidak hanya belajar di kelas, namun kami langsung praktek dan terjun langsung ke lapangan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Salam Ragam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reja Habib. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda. Selama mengikuti program ini, sangat banyak sekali relasi-relasi dan literasi-literasi yang saya dapatkan mengenai ragam suku dan budaya di Nusantara, dan bagaimana kita diberikan ajaran yang utama, yaitu sifat toleransi terhadap suku, budaya, dan agama di Nusantara. Untuk pesan untuk program ini ya semakin ditingkatkan lagi agar tidak ada yang miss seperti tahun ini. Juga kan banyak yang miss karena ini program yang sangat baru di tahun ini. Dan juga pesan untuk teman-teman semuanya, tetap jaga silaturahmi, tetap jaga komunikasi, dan tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Laila Damayanti dari Universitas Mula Warman Samarinda. Saya merasa senang sekali karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar selama 1 semester dan mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka, dan juga mengikuti salah satu programnya, yaitu program Modul Nusantara. Pada program Modul Nusantara ini, saya belajar banyak sekali mengenai nasionalisme dan juga kebinekaan yang semakin membuat saya bersyukur karena bisa terlahir sebagai warga Indonesia. Namun ada satu hal yang saya sayangkan karena program sebagus ini harus dilaksanakan secara online. Ya, mengingat kondisi pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Dan harapan saya semoga di periode selanjutnya program ini dapat dilaksanakan secara offline agar mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dapat bertemu langsung dan dapat berinteraksi serta bertukar pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Ragam Nusantara. Ya Allah, saya Universitas Marmaruhu, mahasiswa Modul Nusantara, Universitas Sang Tua Surabaya. Saya berasal dari Pusat Sumatera Utara. Senang sekali bisa menyelesaikan kegiatan pertukaran mahasiswa mereka ini selama 1 semester, terkhususnya juga kegiatan Modul Nusantara yang bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desi dan juga Kanasa yang telah bersusah menyiapkan dan mempersiapkan seluruh kegiatan Modul Nusantara dengan baik, sehingga kami bisa mahasiswa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai universitas bisa merasakan dan antusias dalam kegiatan Modul Nusantara di Universitas Sang Tua Surabaya. Di sini saya bisa belajar banyak hal tentang kebudayaan, bahkan sampai ke kuliner, bahasa, dan ada istiadat, dan juga tentang kebinekaan. Itu benar-benar pelajaran yang sangat-sangat berarti dan tidak bisa saya dapatkan di bangku perkuliahan di mata kuliah biasanya. Harapannya semoga kegiatan ini kedepannya akan terus dikembangkan dan terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Kiranya kedepannya juga bisa dilaksanakan secara offline atau luring, biar esensi kegiatan ini bisa tambah lebih bagus lagi. Meskipun kami hanya mengikuti secara online, tapi rasanya juga, antusiasnya juga saya rasa juga sudah cukup baik. Semoga untuk teman-teman semua juga kita bisa tetap menjaga komunikasi, dan meskipun kita tidak bisa dipertemukan langsung di Surabaya di Universitas Sang Tua, tapi semoga suatu saat kita bisa dipertemukan lagi. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Salam Ragam Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Trisna Wijayanti dari Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka selama 1 semester. Pertama-tama, terima kasih untuk berbagai pihak yang telah menyelenggarakan program Kampus Merdeka ini, terutama pertukaran mahasiswa merdeka. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk universitas-universitas yang telah menerima saya untuk mengikuti mata kuliahnya. Dan terutama terima kasih untuk Universitas Hang Tuah yang telah memfasilitasi saya selama mengikuti program Kampus Merdeka. Dan juga untuk Bu Desi dan Kak Nasa sebagai dosen pembimbing dan pendamping di modul Nusantara yang saya ikuti. Terima kasih banyak telah membimbing saya hingga menyelesaikan program ini. Untuk kesan dari saya sendiri selama mengikuti 1 semester ini, sangat banyak pelajaran yang dapat saya dapatkan. Yang terutama pertama yaitu saya dapat merasakan mata kuliah di luar dari kampus saya dan juga mengikuti perkuliahan di kampus luar yang pastinya tidak sama. Mulai dari materi-materi, pelajaran-pelajaran, dan juga ada refleksi, ada kebinekaan yang sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Pesan terakhir saya, semoga untuk program Kampus Merdeka ini dapat berjalan terus hingga ke depannya dan dapat diperbaiki dan semakin baik kan. Salam ragam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Previn Muhammad Alexander dari Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya ikut program PMM di Universitas Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur. Nah, kesan dan pesan selama saya ikut PMM ini ya ada banyak sih. Saya bisa kuliah di Universitas Hang Tuah itu sendiri sudah berkesan. Karena itu adalah salah satu pengalaman yang saya harapkan, yaitu pengalaman baru itu loh. Jadi ya saya ikut PMM ini untuk mencari pengalaman yang baru. Saya juga mendapatkan kesempatan dan memanfaatkan kesempatan untuk berpendapat di kelas yang ya di universitas lain, di kampus lain. Itu bagi saya adalah sebuah kepuasan tersendiri karena bisa berpendapat secara baik di lingkungan yang saya tidak familiar. Itu sebuah kepuasan bagi diri saya pribadi. Selain daripada itu ya ada materi tentang keberagaman, itu juga meninggalkan bekas yang positif bagi saya karena yang awalnya saya kira tidak penting, tahu semua itu ternyata itu bisa menjadi mindset yang berguna ketika tinggal di Indonesia. Untuk pesan ya, semoga kegiatan ini selalu terlaksana, semoga kegiatan ini bisa mendidik mahasiswa lainnya, dan semoga lain kali kegiatan ini dilaksanakannya luring, jadi saya bisa berangkat kan ke kampus penerima. Baik, saya rasa itu aja kesan dan pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ragam Nusantara. Assalamualaikum, halo, saya Fatia Nurul Izzah dari Universitas Sumatera Utara. Menjadi salah satu penerima program pertukaran mahasiswa dalam negeri tentunya menjadi kebanggaan bagi saya. Setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi, akhirnya saya ditempatkan di Universitas Hang Tuah, Surabaya. Dari benefit dan rangkaian kegiatan yang ditawarkan, tentunya saya berharap banyak dari program ini, khususnya kesempatan belajar di lingkungan yang baru. Namun, pada akhirnya kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Jujur, rasanya sangat kecewa karena ada kesempatan-kesempatan lain yang akhirnya harus dilewatkan. Namun, bagaimanapun rencana Tuhan itu terbaik, tentunya akan ada hikmah di balik ini. Saya bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan program ini dengan baik, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan ini, khususnya para dosen pembimbing dan juga kakak mentor. Juga mohon maaf atas kesalahan kata maupun tindakan. Meskipun bukan di kesempatan ini, semoga kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam ragam Nusantara. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Srinita Bersumringgelala. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin memberikan kesan dan pesan saya terkait karena saya telah mengikuti pertukaran mahasiswa selama 1 semester ke Universitas Hang Tuah, Surabaya. Nah, kesan pertama saya itu meskipun pembelajaran dan segala kegiatan yang dilakukan selama pertukaran mahasiswa ini dilakukan secara online, namun saya sangat merasakan rasa kekeluargaan yang terbentuk melalui waktu-waktu yang telah kita habiskan bersama, baik itu bersama dosen pembimbing Bu Desi dan Kanasa dan teman-teman.
Saya juga merasa sangat beruntung karena dengan mengikuti pertukaran mahasiswa ini, saya berkesempatan untuk menemui banyak orang-orang hebat yang sebelumnya sudah difasilitasi oleh universitas penerima kami, terutama Bu Desi dan mentor yang telah mengajar di kelas kami selama ini. Dan terakhir, saya juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Desi, Kanasa, dan dosen-dosen yang telah mengajar di kelas yang kita ambil mata kuliahnya selama 1 semester ini. Kemudian juga saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tercinta. Semoga di masa depan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan good luck everyone. Salam Ragam Nusantara. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Palma Arwan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah selesai melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka dengan tujuan Universitas Hang Tuah Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan 1 semester di Universitas Hang Tuah Surabaya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UHT, baik kepada Pak Rektor, Ibu Dekan, dan kepada dosen-dosen yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini, yang menjadikan saya menjadi seseorang yang paham dengan apa yang sudah saya ambil. Juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat sharing saya selama proses perkuliahan berlangsung. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan Kak Nasa selaku mentor dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mata kuliah modul Nusantara, di mana mata kuliah modul Nusantara ini sudah menjadikan saya menjadi seorang pribadi yang lebih mengenal Nusantara dan semakin lebih mencintai Nusantara. Saya berharap dengan kesempatan ini saya bisa menjadi seorang pribadi yang bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosial, baik itu dalam kontribusi menyebarkan nilai-nilai yang telah diajarkan selama proses perkuliahan modul Nusantara berlangsung. Saya berharap semoga Universitas Hang Tuah Surabaya semakin jaya dan bisa menjadi institusi pendidikan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Salam Ragam Nusantara, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian video pesan dan kesan yang telah dikirimkan oleh 19 mahasiswa modul Nusantara. Dan ya, semoga kita tidak makin baper ya. Selanjutnya, sebagai rangkaian acara Cultural Day untuk melukis Nusantara pada sore hari ini, mahasiswa telah menyiapkan persembahan khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Dari talenta mereka yang luar biasa, yang menjadi bukti cinta mereka untuk budaya dan tanah air Indonesia. Dan sebagian video budaya mereka sebenarnya sudah kami tayangkan tadi di awal acara sebelum pembukaan, mengingat terbatasnya waktu yang dialokasikan pada siang hingga sore hari ini. Jadi kami hanya menayangkan beberapa video saja. Tetapi secara lengkap akan tetap kami unggah di kanal YouTube Administrasi Publik. Dan talenta luar biasa dari mahasiswa ini, antara lain mereka telah melakukan storytelling tentang asal mula Sungai Mahakam dari Previn, kemudian juga ada Ani Mariani dari Universitas Nusa Cendana yang tadi memainkan sasando, musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur, juga ada Eva Laila Damayanti tentang yang berkisah tentang kota Samarinda. Juga ada Fatia yang berkisah tentang kota Kisaran, tempat kelahirannya. Kemudian Nikita juga dari USU mendongeng tentang Danau Toba. Ada Umi yang juga membacakan puisi tentang perjuangan pecinta ilmu. Kemudian Reza dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang berkisah tentang Museum Mula Warman di Kutai Kartanegara. Kemudian ada Tria Yuliana dan Yeni Anggraini yang mengajak kita untuk melakukan virtual tour ke Istana Maimun dan juga berkisah tentang budaya Melayu. Kemudian ada Yuliana Greselda dari Universitas Nusa Cendana yang menceritakan tentang pakaian adat Melaka, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam video budaya ini, mahasiswa memakai pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan beberapa persembahan budaya dari mahasiswa modul Nusantara. Berikut ini, selamat menyaksikan. Mungkin kita
sudah tahu, salah satu aspek terbentuknya negara Indonesia juga tidak terlepas dari perjuangan dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dahulu. Dari kerajaan-kerajaan tersebut menghasilkan sebuah cerita perjuangannya yang bisa kita lihat sekarang ini. Salah satu bentuk peninggalan dari sebuah kerajaan tersebut adalah sebuah kemegahan istana kerajaan atau kesultanan. Satu dari sekian banyaknya istana megah yang masih kokoh berdiri hingga saat ini berada di Pulau Kalimantan, tepatnya dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Salah satu bentuk peninggalan dari sebuah kerajaan tersebut adalah sebuah kemegahan istana kerajaan atau kesultanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko, mahasiswa PMM dari Universitas Tanjung Pura. Nah, sekarang saya sedang berada di Istana Kesultanan Qadariyah Pontianak. Ikuti perjalanan saya di Istana Kesultanan Qadariyah Pontianak. Satu dari sekian banyaknya istana megah yang masih kokoh berdiri hingga saat ini berada di Pulau Kalimantan. Lebih tepatnya dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Istana tersebut adalah Istana Kesultanan Qadariyah Pontianak, yang sering disebut Istana Qadariyah. Istana Qadariyah merupakan istana peninggalan Kesultanan Pontianak. Istana yang terletak di Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, sekitar 4 km dari pusat kota Pontianak. Dibangun oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 sampai 1778 Masehi, yang menjadikan beliau sebagai Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Dalam perkembangannya, Istana Qadariyah mengalami beberapa renovasi konstruksi, hingga seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Husin, seorang ulama asal Hadramaut Yaman, diundang oleh Ofu Daeng Manabun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Husin Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Muwazzidin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Husin diberikan rumah dan langgar di sekitaran aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Ofu Daeng Manabun yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Husin Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan tersebut lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1778 Masehi. Istana ini memiliki luas 60 x 25 meter, berkonstruksikan dari bahan kayu pilihan. Terdiri dari 4 lantai. Di halaman depan terdapat sebuah anjungan, sebuah ruangan yang menjolok ke depan yang dahulunya dibuat sebagai tempat istirahat sultan, sembari menyaksikan keindahan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Masuk ke bagian pintu utama, di sana terdapat sebuah mahkota serta sebuah ornamen bulan dan bintang yang menjadi sebuah simbol atau tanda bahwa Kesultanan Pontianak adalah sebuah kerajaan Islam. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Palma Arwan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyanyikan salah satu lagu Batak Toba yang berjudul Buni di Ate-Ate ciptaan Rita Butar Butar. Pertunjukan ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari modul Nusantara. Semoga lagu ini bisa menghibur dan teman-teman semua menikmatinya. Terima kasih. Salam ragam Nusantara. Oh,
Baik, demikian Bapak Ibu, dua video dari Handoko dan juga Palma tadi yang menghibur kita siang hari ini. Dan ini merupakan satu hal yang melegakan karena anak-anak muda mencintai budaya, kesenian, dan juga sejarah dari kebudayaan di daerahnya masing-masing. Jadi ini satu hal yang sungguh membanggakan buat kita semuanya untuk anak-anak Indonesia yang mencintai Nusantara. Dan mungkin tadi kita sudah mendengarkan suara merdu dari Palma ya. Palma masih ada di sini ya, bisa menjelaskan artinya apa, Nak? Ya, mungkin Palma bisa open mic-nya atau teman-temannya karena Palma dari Karo ya. Ya. Iya, Palma masih ada di depan komputernya. Iya, mungkin dari teman-teman USU bisa menjelaskan artinya tadi buat kita semuanya biar tidak menebak-nebak ya. Tadi maksudnya apa Palma menyanyi. Ada yang membantu? Silakan. Dari Batak. Ya, ada salah satu mungkin Sri Nita. Ya, meskipun Batak macam-macam ya. Gimana, Nita? Ya, silakan. Mohon maaf Ibu kalau Nita kurang mengerti bahasanya Bu, soalnya Nita kan masyarakat Karo, Bu. Jadi beda jalur. Beda jalur. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang bisa membantu? Kalau Ibu penasaran sekali ya, tadi Palma, karena Palma Ibu lihat masih ada di sini, tapi tidak sedang di depan laptop. Oke, baik. Ya, sudahlah, nanti kita... Saya boleh nebak, Bu Desi? Oh, begitu, tebak-tebakan ya, Pak Numan. Silakan. Mungkin itu lagu tentang keindahan Nusantara. Oh iya, setuju. Mungkin. Nyambung. Baik, iya. Terima kasih Pak Numan yang sudah mengartikan lagu sepanjang tadi dengan kalimat yang pendek, singkat, jelas, dan mengena. Terima kasih Pak Numan sudah menerjemahkan ya lagu Palma tadi. Dan juga ada Handoko tadi, yang Ibu sangat terkesan karena ketika liburan mengikuti Modul Nusantara, dia harus cari tempat yang lebih tinggi di bukit hanya untuk mengikuti acara ini dan juga mungkin perkuliahan lainnya yang diikuti. Jadi salut sekali untuk anak-anak muda yang memiliki semangat untuk terus belajar. Jadi Ibu ingin sekali tetap mendengarkan kabar baik dari kalian semuanya ya, dan ya nanti kalau diteruskan Ibu jadi baper ya. Oke, baik. Dan Bapak Ibu dan juga mahasiswa, kita sudah di sore hari ini ya, dan berakhirnya video budaya dari mahasiswa Modul Nusantara ini menandai berakhirlah sudah seluruh rangkaian penutupan program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri di Universitas Hang Tuah pada semester GASA tahun akademik 2021-2022. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan mewakili LP3 yang mengundang kita semuanya siang hari ini, juga seluruh mahasiswa yang telah hadir dari seluruh Nusantara, Ibu dan juga tentunya kami semuanya di Kampus Laut Biru akan
merindukan kalian semua ya. Dan teriring doa, bila Tuhan berkenan, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan dengan senang hati, kami akan menantikan kedatangan kalian di kota Surabaya. Dan dalam kesempatan ini, Ibu juga mohon maaf bila ada hal-hal teknis atau salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu undangan semuanya. Dan sebelum meninggalkan ruang virtual ini, perkenankan saya menutup lagi dengan sebuah pantun. Modul Nusantara Kampus Merdeka. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Untuk mahasiswa di seluruh Nusantara, jagalah selalu cintamu untuk Indonesia. Dan sebelum meninggalkan ruang virtual, Bapak Ibu sekali lagi mohon berkenan untuk membagikan cinta sebanyak-banyaknya untuk Indonesia dengan memberikan tanda reaksi hati di bagian bawah. Ya, karena kami selalu mengakhiri setiap kegiatan modul Nusantara dengan membagi cinta untuk orang-orang sekitar kita, untuk Indonesia tentunya. Ya, Kak Nasa di ini ya kita akan membagikan cinta kita untuk Indonesia sebelum kita meninggalkan ruang virtual. Terima kasih. Ya, baik. 1, 2. Iya, dan terima kasih Kak Nasa. Akhir kata dari Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya Desi Arifiani, SIP MSI, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam ragam Nusantara. Nusantara tak terhingga kayanya, janji kemakmuran bersama penyatu Indonesia. Bapak Ibu, selamat meninggalkan ruang virtual. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Rektor, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih mahasiswa. Selamat Bu Desi, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, izin pamit. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Bu Desi, Pak Usni. Bu Desi, izin live. Terima kasih selalu. Iya. Mahasiswa. Terima kasih Bu Desi, izin live. Bapak Ibu.